Pernah kepikiran gak sih kalau kita ngomongin ilmu negara, apa sebenarnya yang kita pelajari? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas objek kajiannya bersama-sama. Oke, kita semua kan tinggal di sebuah negara, fakta. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan nanya, negara itu sebetulnya apa sih? Kelihatannya simpel ya pertanyaannya, tapi jawabannya ternyata, wah, kompleks banget dan punya banyak lapisan. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya para ahli bisa mempelajari sesuatu yang segitu luas dan beragamnya. Nah, untuk memahaminya, mereka nggak bisa lihat dari satu sudut pandang aja. Makanya, mereka butuh semacam kacamata khusus buat menganalisisnya. Jadi, inilah peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan teka-teki negara itu sendiri, lalu kita lihat dua cara pandang yang berbeda. Kita akan bedah apa itu objek material dan objek formal. Kenapa pembedaan ini penting? Nah, itu juga akan kita bahas. Dan terakhir, kita lihat sumber-sumbernya. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Gimana sih cara para ahli memandang negara? Ternyata ada dua cara utama dalam disiplin ilmu yang kita sebut ilmu negara. Nah, ilmu negara itu unik, dia nggak fokus ke satu negara tertentu, misalnya Indonesia atau Amerika. Justru, tujuannya itu buat mencari esensi atau katakanlah DNA dari semua negara. Jadi yang dicari itu adalah jawaban dari pertanyaan apa sih unsur-unsur pokok yang bikin sesuatu itu bisa disebut negara? Dan kalau kita bicara soal ini, ada satu nama yang wajib kita kenal, George Jelinek. Beliau ini sering disebut Bapak Ilmu Negara. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali secara sistematis memetakan bidang ini dan memperkenalkan ide brilian untuk membedah negara jadi dua objek kajian. Nah, dua objek kajian itu adalah objek material dan objek formal. Gampangnya gini deh, bayangin kita punya kacamata khusus. Satu lensa material, dipakai buat melihat negara sebagai sesuatu yang nyata, yang konkret, yang ada di depan mata kita. Lensa satunya lagi, lensa formal, dipakai buat melihat negara sebagai sebuah ide, sebuah konsep yang sifatnya universal. Oke, sekarang kita pakai lensa pertama dulu ya. Kita fokus ke objek material, yaitu negara sebagai fakta yang konkret. Ada kutipan menarik dari Swino yang bilang kalau negara itu adalah fakta kemasyarakatan aktual yang terikat waktu dan tempat. Maksudnya apa? Artinya, kita melihat negara sebagai sesuatu yang benar-benar ada di dunia nyata, punya sejarah, punya budaya, dan punya lokasi geografis yang jelas. Contohnya gampang banget. Kalau kita ngomongin negara Republik Indonesia, Kerajaan Inggris, atau Kekaisaran Jepang, nah itulah objek material. Masing-masing punya tradisi, nilai, budaya, dan sejarah yang ya unik dan beda-beda. Kita mempelajari kekhasan mereka masing-masing. Sip, sekarang kita ganti kacamata. Kalau tadi kita lihat negara-negara spesifik, sekarang kita coba lihat konsep universalnya lewat objek formal. Di sini nih, kita nggak lagi peduli sama benderanya Indonesia atau rajanya Inggris. Objek formal itu fokusnya mencari semacam cetak biru atau resep dasar sebuah negara. Apa sih unsur-unsur wajibnya biar bisa disebut negara? Itulah yang digali. Dari sini muncul pertanyaan-pertanyaan yang gede banget. Misalnya, gimana sih negara itu bisa muncul? Apa hakikatnya? Terus apa aja bentuk-bentuk negara dan pemerintahan yang mungkin ada? Dan yang nggak kalah penting, kenapa sebuah negara bisa bubar atau lenyap? Nah, inilah inti dari kajian objek formal. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi mobil ya. Objek material itu ibarat seorang reviewer otomotif yang lagi ngulas satu mobil spesifik, misalnya Toyota Kijang Innova. Dia bahas detailnya, kelebihan, kekurangannya. Nah, objek formal itu kayak insinyur otomotif yang mendefinisikan konsep mobil itu sendiri. Apa sih yang bikin sesuatu jadi mobil? Ya, harus punya roda, mesin, sistem kemudi, dan seterusnya. Universal kan? Oke, sekarang kita udah paham bedanya. Ada negara yang konkret, ada konsep negara yang universal. Pertanyaannya, terus kenapa? Apa gunanya kita repot-repot misahin ini? Apa pentingnya di dunia nyata? Nah, ternyata ini penting banget. Coba bayangin gini, ilmu negara dengan kajian objek formalnya itu ibarat bengkel yang menciptakan seperangkat alat atau perkakas, yaitu teori-teori dasar tentang negara. Lalu datanglah ilmu lain, misalnya hukum tata negara. Dia meminjam perkakas tadi untuk membongkar dan menganalisis mesin hukum di satu negara spesifik, misalnya Indonesia. Di sisi lain, ada ilmu politik yang juga pakai perkakas yang sama untuk melihat gimana mesin kekuasaan di negara itu dijalankan sehari-hari. Jadi,
teori dari objek formal menjadi fondasi untuk praktik analisis di objek material. Tentu saja, semua pemikiran ini bukan hasil karangan semalam. Semuanya dibangun di atas fondasi yang kokoh dari para pemikir dan akademisi hebat. Dan bagi Anda yang mau mendalami lebih jauh, nah inilah beberapa karya dari para pakar yang menjadi rujukan utama dalam bidang ilmu negara. Ini adalah bacaan-bacaan wajib kalau mau serius di bidang ini. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Hari ini kita lihat bagaimana konsep negara menjadi objek kajian. Tapi kalau kita lihat dunia sekarang yang makin terhubung karena teknologi dan globalisasi, kira-kira konsep apa ya yang mungkin akan mendefinisikan cara kita hidup bersama di masa depan? Apakah masih negara seperti yang kita kenal sekarang? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih.